dalam Al-Quran Allah jelasin innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Baqarah ayat 20 Allah sudah proklamirkan Allah kuasa apa-apa saja, bisa menciptakan manusia kagak ada bapa, kagak ada ibu. Bisa enggak Allah? Contohnya Nabi Adam. 2, bisa menciptakan manusia ada bapaknya, ibunya ora ada. Bisa enggak? Contohnya Siti Hawa. Bisa menciptakan manusia ada ibu kagak ada bapak. Bisa enggak? Contohnya Nabi Isa. Allah bisa juga menciptakan manusia ada ibunya, ada bapaknya. Bisa enggak? Contohnya kita, iya. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Waddalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqati. Adapun dalil atas yang demikian itu yaitu adanya makhluk-makhluk ini. Li'annahu law lam yakun muttasifan bil qudrati, li'annahu law lam yakun muttasifan bil qudrati lakana muttasifan bil ajzi. Karena bahwasanya andai tidak ada oleh Allah muttasifan bil qudrati, yaitu bersifat dengan kudrat, lakana niscaya ada oleh Allah muttasifan bil ajzi, yaitu bersifat dengan lemah. Walau kana muttasifan bil ajzi, andai ada oleh Allah yaitu bersifat dengan lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak didapati apapun daripada makhluk-makhluk ini. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu yaitu maha kuasa. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat. Sebetulnya
tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, tentang Tuhan itu sifatnya kudrat, Maha Kuasa, bisa mengadakan yang belum ada menjadi ada, dan bisa meniadakan yang ada menjadi tidak ada, sebetulnya tidak perlu dalil. Sebetulnya tidak perlu dalil. Mau orang itu percaya tentang Allah bersifat kudrat, atau tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, tetap saja Allah bersifat kudrat. Sebab kudrat adalah sifatnya Allah. Sifat adalah sesuatu yang nempel pada zat, sedangkan zat adalah sesuatu yang ditempeli sifat. Namun imannya si mukmin tidak akan mantap. Imannya si mukmin bisa goyang-goyang bila keimanan itu tidak disertai dalil. Oleh karena syarat untuk orang ma'rifatullah, untuk orang mengenal Allah, harus yakinnya disertai dalil. Dan sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama Islam dari kalangan mutakallimin di dalam menyebutkan sifat selalu disertai dalil. Dalil itu ada dua. Ada dalil menurut akal, ada dalil menurut Quran hadis. Sasarannya dalil menurut akal adalah untuk non-muslim dan juga muslim yang masih lemah keimanannya, dengan disokong dalil yang dimengerti oleh akal sehatnya, maka keimanan kepada Allah dengan sifat kudratnya menjadi mantap. Kedua, ada dalil namanya dalil naqli. Dalil menggunakan Quran dan hadis. Ini dalil khusus untuk muslim. Untuk muslim, Quran, hadis. Karena kalau non muslim enggak percaya sama Quran, pakai Quran tidak bisa. Pakai hadis sama Nabi Muhammad enggak percaya, apalagi sama sabdanya. Maka pakai akal. Begitu juga mukmin yang lemah, yang dikit-dikit harus masuk sama logikanya, maka perlulah ditunjang dalil akli. Sedangkan dalil nakli, Quran hadis, oleh karena agama berdasarkan Quran hadis, akal mengiyakan, sehingga Quran dan hadis adalah sebagai dalil. Pagi ini kita memasuki pembahasan kudrat
terkait dengan dalil sifat kudrat. Singkatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa. Kuasa itu bahasa kitanya mampu. Mampu itu bahasa kitanya bisa. Bisa apa Allah? Bisa ngadain yang belum ada menjadi ada. Bisa ngadain yang tadinya miskin jadi kaya. Bisa juga membuat kaya yang tadinya miskin. Bisa juga membuat miskin yang tadinya kaya. Bisa saja membuat sehat yang tadinya sakit. Bisa saja membuat sakit yang tadinya sehat. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala membuat untung bagi orang yang dagang yang tadinya rugi. Bisa saja Allah membuat rugi bagi orang yang dagang yang tadinya untung. Bisa saja Allah memberi anak keturunan. Bisa saja Allah memberikan apa saja. Sebab Allah bersifat kudrat, bisa mengadakan yang belum ada menuju kepada ada, dan bisa meniadakan yang ada menuju tidak ada. Mana bukti dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat? Wad dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Bukti dan dalil bahwa Allah bersifat kudrat adanya makhluk ini, adanya alam semesta. Sebab alam semesta ini sebagai bukti dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat. Dari mana? Pakai logika terbalik, pakai lau imtinaiyah, pakai andai-andai yang sebetulnya tidak mungkin. Tapi akal kita demen menari-nari, sehingga diberikan kebebasan tu akal. Silahkan anda andaikan begitu. Allah bersifat kudrat. Andai Allah tidak bersifat kudrat, pastikan yang ada lemah. Karena tidak ada alternatif lain. Kalau tidak kuasa berarti lemah. Kalau dia lemah berarti tidak berkuasa. Kalau disebut berkuasa, pastikan tidak lemah. Kalau disebut lemah, pastikan tidak berkuasa. Kalau dikata punya kudrat, pastikan tidak lemah. Apa itu lemah? Enggak bisa mengadakan yang belum ada. Enggak bisa mengadakan yang belum ada. Kayak yang ngaji nih, bisa enggak numbuhin gigi bayi yang baru lahir? Bisa enggak? Tuh lemah namanya. Lemah. Kagak bisa. Kagak bisa. Lemah. Lemah. Ini yang ngaji ini. Enggak ada yang enggak lemah. Saya pengen bagi duit, kayaknya ngantongin duit. Siapa yang tahu jumlah rambut yang ada di palanya? Enggak usah pala orang, pala sendiri aja. Saya bagi duit. Hah? Enggak tahu? Ya Allah, itu ngaku hebat dari mana? Rambut sendiri aja gak tahu jumlahnya ada berapa. Dia gak tahu. Enggak ada yang hebat. Kita ini lemah. Ngitung rambut di kepala sendiri. Panglima mau ngitung. Hah? Oh, hitam sama putih. Itu berarti jumlah warna.
Yang ditanya ada berapa warna, bukan berapa biji berarti Panglima. Begitu. Jadi andai tidak kuasa, otomatis lemah. Apa tuh lemah? Lemah itu tidak bisa ngadain yang belum ada. Itu lemah. Kayak kita ini nih namanya makhluk lemah yang ngaji nih. Semua kita makhluk lemah. Mana buktinya kalau kita ini makhluk lemah? Banyak hajat-hajat, kepengenan di hati kita yang belum berhasil. Ini yang ngaji nih. Kalau mau saya tanya, punya kepengenan enggak? Hah? Punya. Banyak enggak? Banyak. Yang udah hasil ama belum? Banyak mana? Banyak yang belum. Tuh. Mana buktinya? Ini yang ngaji nih. Pengen kaya, pengen miskin. Hah? Kayaknya yang diam-diam nih pengen miskin. Jadi manjur biasanya kalau waktu ngaji-ngaji begini nih. Ini yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya. Udah kaya belum? Udah kaya belum? Udah katanya. Jadi saya baru dengar ada orang lagi hamil. Dia pengen hamil. Begitu. Ada orang lagi pengen. Orang yang pengen hamil tuh yang udah hamil apa yang belum? Ada orang pengen kaya, udah kaya. Bingung juga saya. Ini yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin. Kaya. Udah kaya belum? Tuh. Bu, udah kaya belum? Udah. Ada enggak di Duren Sawit orang yang lagi hamil, pengen hamil? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Lah, saya tanya, orang yang pengen kaya tuh udah kaya belum? Belum. Siapa yang bilang udah itu? Kan bingung sayanya. Ini belum bisa terusin ini. Hah? Kenapa? Oh iya. Jadi saya tanya, pengen kaya enggak? Enggak pengen. Oh pengen. Udah kaya belum? Tuh. Ini yang benar nih ya. Sekali lagi, ini yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin. Udah kaya belum? Belum. Makanya kepengen. Orang kepengen tuh berarti belum kaya. Belum kaya. Makanya kepengen. Kira-kira yang ngaji nih takut miskin gak? Takut. Itu yang saya bingung.
Ini yang ngaji ini ada nggak di hatinya takut susah? Ada nggak? Hah? Hah? Ada nggak? Oh ada. Orang yang takut susah tuh kira-kira orang susah, orang kaya. Ini yang saya kagak ngerti. Ini nih. Jadi saya tanya, sebab harus duduk ini ngaji. Enggak bingung. Jangan sampai saya pagi-pagi udah bingung saya ini. Jadi yang ngaji nih pengen kaya apa pengen miskin? Hah? Pengen kaya, moga Allah ijabah. Udah kaya belum? Belum. Baik, itu belum berarti pengen kaya. Karena itu belum kaya. Pengen kaya. Cuman saya mau tanya, yang ngaji ini, di hatinya ada nggak takut susah? Hah? Ada. Orang yang takut susah tuh orang kaya, orang miskin. Orang yang takut susah tuh orang kaya, orang miskin. Jadi yang hadir ngaji ini pengen kaya, pengen miskin. Lah. Itu yang saya bingung. Yang orang yang pengen kaya berarti belum kaya. Makanya belum kaya pengen kaya. Ketika saya tanya, takut susah enggak? Takut. Sedang orang yang takut susah tuh orang jadi bingung. Ini kaya apa miskin ini? Ini aja belum duduk nih. Belum duduk. Sedang kaya dan miskin tuh enggak ketemu. Kagak ketemu. Jadi saya ulang sekali lagi, biar paham. Ini yang ngaji, pengen kaya, pengen miskin. Hah? Pengen kaya. Karena kepengen, berarti udah kaya belum? Belum. Kalau belum kaya, berarti masih susah. Bener nggak? Baik. Saya mau tanya, di hatinya tak ada nggak takut susah? Ada nggak? Itu yang saya bingung. Kenapa takut susah? Hah? Lah, kan belum kaya. Kalau belum kaya berarti masih susah. Lah, orang susah, takut susah, bingung saya. Yang takut susah mah orang kaya. Ini jangan-jangan Tuhan gak kasih harta-harta. Bingung, ini saya kasih, katanya kaya. Enggak dikasih, katanya susah. Ini belum duduk antara dua ini. Belum duduk. Ini harus duduk. Harus duduk. Masa saya nanya sampai 5 kali ini? Kalau 7 kali bisa dapat bodrek. Jadi kita orang susah, kenapa harus takut susah? Kok jeruk, kok takut jeruk? Ini nggak bener ini. Jadi kudunya kita orang susah tuh nggak takut, biasa. Biasa susah tuh biasa. Emang kita begitu.
biasa. Ini yang kemudian, ini yang benar di mana posisi ini, begitu. Jadi sehingga biar kita ada di posisi mana. Yang ngaji ini pengen kaya, pengen miskin, pengen kaya. Berarti orang yang pengen kaya tuh udah kaya belum? Belum kaya. Berarti belum kaya tuh sama dengan masih susah. Ada nggak di hati kecilnya takut susah? Hah? Enggak ada. Yang benar nih. Ini bohong nih, gitu kata Abang Kim. Ada ya? Oh ada. Berarti kalau ada takut susah, berarti kita sama dengan tidak susah. Karena itu kita takut susah. Begitu. Berarti kita tidak susah. Kalau tidak susah berarti kaya. Tapi kepengen. Tuh enggak duduk. Kita ini ama susah biasa. Jangan ama susah luar biasa. Udah biasa susah tuh udah biasa. Enggak perlu takut. Enggak perlu. Ada doa diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi ajarin doa. Saya kerjanya tukang bagi-bagi doa. Ya kalau mau jamaah ini ngamalin. Tapi ini ajaran Nabi. Nabi selalu baca di sholat. Doanya begini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waqsurni ghadan ma'azumratil masakin. Nabi, ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan saya di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap salat dibaca doa Nabi. Kalau bapak ibu ini barangkali pengen ngamalin, saya ijazain. Mau ngamalin nggak? Oh kagak katanya. Lah, ajaran Nabi milih-milih. Ajaran Nabi milih-milih. Ini Nabi yang ngajarin. Enggak mau, bingung juga saya. Baik, kita urut. Salat duha yang dikerjakan minta apa? Minta miskin. Salat duha yang dikerjakan tiap hari itu minta apa? Minta kaya, minta miskin. Minta kaya. Tuh salat duha yang dikerjakan tiap hari itu minta apa? Biar kaya. Baca Waqiah tiap malam tuh biar apa? Biar kaya. Baca Waqiah. Baca selawat nariyah 4444. Biar apa? Biar kaya. Baca ratib. Biar apa? Biar kaya. Udah kaya belum? Tuh belum. Minta kaya dikasihnya, minta kaya dikasihnya miskin. Dibalik mintanya. Salat duha minta salat duha yang dikerjakan tuh minta apa? Minta kaya. Baca Waqiah tiap malam tuh minta apa? Minta kaya. Baca sholawat nariyah 4444 minta apa? Kaya. Pertanyaannya, udah kaya belum? Belum. Minta kaya dikasihnya miskin. Tuh doa Nabi tuh diamalin. Minta apa?
miskin, biar dikasih. Cuma takut manjur. Takut apa? Loh, kenapa tadi sholat duha enggak yakin manjur? Ini kan enggak duduk. Anda kan minta kaya dengan duha. Baca Waqiah minta kaya. Baca sholawat minta kaya. Baca ratib minta kaya. Kasihnya miskin. Cobalah pakai jalur doa alternatif yang Nabi ajarin. Allahumma ahyini miskina wa amitni. Jadi ditawain, jadi saya ketawa jadinya. Allahumma ahyini miskina wa amitni. Kenapa Ustaz Dadang ini? Wa amitni miskinan wakhsurni ghadan ma'azumratil masakin. Hidupkan saya ya Allah miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan saya di akhirat bersama rombongan orang miskin. Doa Nabi, Rasulullah yang ngajarin. Mau ngamalin nggak? Saya bagi. Enggak. Lah, minta kaya dikasih miskin. Dibalik. Minta apa? Biar dikasih, cuman takut Kenapa waktu sholat duha enggak yakin manjur? Ada masalah ini pada tauhid dan keyakinan kita. Kalau Nabi miskin itu pilihan. Pilihan. Apa pilihan tuh? Kemauan. Ini kita yang hadir, miskin kita kemauan apa kepaksa? Ini yang jujur nih, kemauan apa terpaksa? Terpaksa. Pengennya? Berarti kita lemah. Orang lemah itu banyak keinginannya yang belum berhasil. Buktinya banyak kok orang miskin padahal semua orang pengen kaya. Banyak orang yang sakit padahal semua orang pengen sehat. Begitu. Banyak orang yang tidak punya keturunan padahal dia menikah pengen punya keturunan. Itu menunjukkan lemah kita orang. Lemah. Mana bukti lemah yang nyata? Kagak bisa bikin langit, bikin bumi. Enggak bisa. Bisa enggak kita bikin langit, bikin bumi? Karena Allah itu lemah. Kan andai tidak kuasa berarti kalau lemah berarti kayak kita. Kalau kayak kita nggak bisa bikin langit, bikin bumi. Berarti Allah juga kagak bisa bikin langit, bikin bumi. Kalau kagak ada langit dan bumi, mustahil. Kenapa mustahil? Wong nyata-nyatanya adanya bumi dan langit itu bukti dan dalil Allah tidak lemah. Tidak lemah Allah tuh berarti Allah kuasa. Allah kuasa tuh bahasa Arabnya bersifat kudrat. Tuh begitu. Sebab kalau Allah lemah, enggak ada apapun di jagat raya ini. Kalau Allah lemah, Allah kuasa. Kalau mau mengukur mana itu kehebatan Allah, aduh jangan gede-gede dah, yang kecil aja nyamuk kecil kayak begitu, lengkap segalanya. Ada usus, ada jantung, ada liver, ada hati, ada urat-uratnya, kecil begitu. Bisa. Ada belalainya lagi. Ada belalainya nggak nyamuk? Ada. Bolong nggak? Yang bener nih.
Bolong nggak? Kecil begitu, gimana ngebolonginnya? Kecil, bolong. Bisa Allah. Rambut kita nih, kalau mau saya dongengin, bolong saudara. Rambut kita nih bolong. Kalau nggak bolong, itu bakal rontok. Bolong. Ada vitamin yang masuk ke rambut. Ada. Bolong. Enggak cuma nempel doang. Rapet, iya. Enggak ada gunanya nempel doang rapet. Itu bolong. Ada zat-zat yang masuk ke rambut, ada. Begitu. Bolong. Kecil begitu. Hebat Allah. Hebat. Makanya dalam Al-Quran Allah jelasin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Baqarah ayat 20 Allah sudah proklamirkan Allah kuasa apa saja. Bisa menciptakan manusia kagak ada bapak, kagak ada ibu. Bisa enggak Allah? Contohnya Nabi Adam. 2, bisa menciptakan manusia ada bapaknya, ibunya ora ada. Bisa enggak? Contohnya Siti Hawa. Bisa menciptakan manusia ada ibu, kagak ada bapak. Bisa enggak? Contohnya Nabi Isa. Allah bisa juga menciptakan manusia ada ibunya, ada bapaknya. Bisa enggak? Contohnya kita, iya. Kita. Jadi Allah tuh kuasa. Apa aja kuasa. Allah tuh kuasa. Jadi kalau kita udah yakin Allah kuasa, mantepin. Kalau bapak ibu sakit, yakini Allah bisa nyembuhin. Jangan sampai dihantui oleh pikiran-pikiran yang ketakutan. Ini nggak bakalan sembuh nih. Dokter yakini, ente bukan Tuhan. Begitu. Ente bukan Tuhan. Jangan bilang kagak bakalan sembuh. Saya datang kemarin ini konsultasi bukan mematahkan semangat saya. Gitu. Ente bilang kagak bakalan sembuh. Penyakit inilah, penyakit itulah. Yang tadinya cuma meriang doang, ada jantung lah, ada paru, ada ini, ada itu. Bikin tambah takut aja. Begitu. Pas sakit mau ditengok kagak boleh. Tambah takut aja kita. Siapa yang mau nengok perlu disuap. Tambah takut juga. Positif jangan-jangan. Kalau positif kayak tetangga saya nih, bisa lewat nih. Jadi lewat beneran. Gara-gara apa? Kita tuh yakin sama Allah. Karena itu seorang muslim yang sudah memahami dan yakin Allah tuh bersifat kudrat, kuasa, apa aja bisa. Ketika dia dalam mengarungi kehidupan kita di alam dunia ini nih, dia tidak pernah ada rasa takut ngalamin susah. Enggak takut ngalamin susah, enggak. Kenapa? Wong punya Tuhan yang kuasa, kok takut? Susah kodrat kita manusia. Walaupun kadar kesusahan antara kita kagak sama. Tapi ada susah. Jangan dikata orang kaya tuh kagak punya susah, kagak punya puyeng, belum ngobrol. Belum. Coba diajak ngobrol berdua. Aduh, gue lagi mumet banget. Kalau berdua kelihatannya doang nyengir-nyengir gitu. Itu di majlis kok dia nyengir-nyengir, menutupi kesusahannya. Begitu. Jangan terpuruk kita jadi orang. Mau ngapain? Kita terpuruk kon kita punya Tuhan yang kuasa.
Kenapa kita merasa susah, takut susah? Susah emang udah kodrat kita. Di dunia ini biasa. Biasa. Cuman banyak yang menghantui pikiran kita. Ini yang menghantui ini kenapa? Karena pikiran kita enggak dikasih sama zikir. Kita lebih demen menghayal, melamun, memikirkan 2, 3, 4 tahun ke depan, 2, 3, 4, 5 hari ke depan. Hari ini aja belum bersyukur, udah mikirin yang kagak-kagak. Allah nggak tuntut kita ibadah besok. Ini besok nih. Besok hari apa ya? Senin. Kita besok Senin. Kita disuruh sholat dohor nggak? Hah? Disuruh sholat dohor nggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Belum waktunya. Boro besok Senin. Dohor nanti aja kita belum disuruh sama Allah. Udah disuruh sholat dohor belum kita? Kenapa? Belum waktunya. Bila dohor nanti aja Allah kagak suruh karena belum waktunya. Jangan memikirkan sesuatu yang belum waktunya. Yang belum waktunya. Entar Allah tidak tuntut ibadah kita besok, maka kita juga jangan menuntut sama Allah rezeki besok. Syukuri hari ini, syukuri hari ini rezeki, bersyukur dulu. Gitu kali dengan bersyukur bakal habis syukur tuh alhamdulillah ada makan nasi uduk. Ada nggak? Iya ada katanya. Tuh alhamdulillah. Tuh, habis alhamdulillah aja nasi uduk. Coba, kan cakep. Begitu. Jadilah kita orang, saudara, harus paham. Kita orang nih jangan takut susah. Emang kodrat kita susah. Sebab senang itu datangnya dari Allah. Maka kita bergantung sama yang punya kudrat biar hidup kita dikasih senang. Lihat dong emak kita, lihat dong baba kita, kakek nenek kita dulu. Atau kadang-kadang kita saya ajak jalan-jalan tuh teman-teman majelis ke kampung-kampung kalau maulid. Mau ngapain maulid di kampung itu? Yang bikin susah aja. Suruh lihat orang rumahnya reot dari bilik, atasnya aja bukan genteng, dari daun pandan, tapi malam tahajud. Padahal susah, anak banyak, 10 orang kampung rumah, boro ubin, masih tanah, kuat tahajud. Mananya lebih parah dari kita. Masa kita yang punya rumah kita malamnya ngorok mulu. Sebetulnya kayaan dia, kayaan kita ya. Kok lebih tenangan dia, rumahnya reot, motor kagak punya, kerjaannya nyangkul, tapi malam kuat ibadah sama Allah. Lah kita motor bisa punya 2, 3, tapi kerjanya ngeluh terus. Ini ndak bener ini. Sama Allah nggak benar. Main dong mata kita ke kampung-kampung, masih banyak yang susah. Mereka tenang, kuat ibadah, keburu ibadah. Masa kita yang sekarang seneng? Ya Allah, orang dulu kerjanya ngangon kebo lah. Ya Allah, di Jelupang gitu. Jelupang tuh begitu. Ngangon kebo, seneng, bisa. Sampai waktu dia mati ninggalin warisan buat anaknya, buat cucunya. Sampai rumah-rumah yang sekarang tuh diambilin kontrakan tiap bulan, itu tanah kongnya. Bener nggak? Tuh begitu. Udah mati, masih ngasih makan sama kita. Kita yang masih hidup bingung. Ada yang nggak beres tauhid kita sama Allah.
Ada yang gak beres. Inilah yang kita kudu dandanin. Rahasia kebahagiaan itu, saudara, adalah dengan kita ma'rifatullah. Rahasia kebahagiaan dengan kita mengenal Allah, dengan kita bertauhid yang benar, dengan kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat. Orang yang yakin seyakin-yakinnya Allah bersifat kudrat, selalu belajar dan belajar memanfaatkan keadaan, bukan larut dan terpuruk penuh kesedihan. Orang yang yakin Allah bersifat kudrat, hidupnya kreatif, belajar memanfaatkan keadaan, belajar memanfaatkan keadaan, tidak bakalan larut, sedih, menggerutu, penuh dengan keluhan. Bukan begitu. Orang yang yakin Allah bersifat kudrat, dia belajar memanfaatkan waktu, bukan ngerjain perkara-perkara yang kagak bermutu. Apa yang bisa dikerjakan kita, kerjakan. Tidak ada orang yang tidak ngalamin susah, nggak ada di dunia. Biar kata kaya sekaya apapun, dia makhluk, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sama kalau kita si miskin ada susah, yakini si kaya juga manusia, dia ada susah. Sama kayak kita. Sama. Biar kita si miskin ini susah, si kaya juga ada susah. Kadang kesusahan dia lebih gede daripada kita, tapi mereka pandai memanfaatkan keadaan, tidak mau larut dengan kesedihan. Corona nggak bisa masuk kantor, beli pohon, beli pot, nyiram-nyiram, begini begitu. Dia pohon, ya yang harganya murah-murah lah, tiba ngepot pohon. Kita yang susah, corona, beli sepeda, tapi ngeluh, sepeda punya mahal lagi, mahal begitu. Yang ampe bohong sama bininya. Berapa itu bang beda? 2 juta. Lah beri 20 juta dikata 1 juta. Dia takut bininya marah. Temannya datang. Waduh, sepeda baru ini, Pok. Lakimu lagi ke warung bentar. Sepeda baru berapa ini? Juta, kata teman. Saya bayar dia 3 juta. Jadi 3 juta. Emang rezeki istri soleha. Pagi-pagi udah dapat duit 2 juta. Dijual. Udah kalau mau jangan pakai lama. Saya jual sama orang lain nih. Iya baik. Kasih 3 juta. Udah. Pulang. Lakinya datang dari warung. Bang berapa sepeda? 1 juta. Ini 1 juta. Emang istri soleha mah nggak kemana kalau rezeki. Biar kada di rumah. Pagi-pagi udah dapat 2 juta. 2 juta kipas-kipas. Emang sepeda kemana? Saya jual. Emang hebat saya bisa bisnis. Saya jual 3 juta. Ini dari 20 juta itu. 20 juta. Dijual 3 juta. Gimana nggak untung? Ini gara-gara bohong. Jadi yang tenang hidup kita. Jangan terpuruk. Sebab apa? Orang yang merasa dirinya susah, orang yang merasa
dirinya susah, itu pastikan orang yang paling banyak berkeluh kesah, merasa belum yakin. Orang yang merasa dirinya susah, pastikan hidupnya banyak berkeluh kesah, banyak ngeluh, banyak meratap. Orang yang semacam ini pastikan hidupnya tidak bahagia. Sebab orang yang tukang ngeluh, merasa dirinya doang orang yang paling sengsara di dunia. Dirinya doang. Kagak ada yang lebih susah dari dirinya. Kagak ada. Pikirannya main dong. Banyak yang tidur di kolong jembatan. Dia ibadah sama Allah. Rumah gak punya. Dah kita biar kata ngontrak punya. Mau ngapa? Kita gak mau ibadah. Ada yang gak beres pada jiwa kita sama Allah. Adanya ngeluh jelek-jelekin Allah, tapi kesyukuran sama Allah kurang. Orang yang bertauhid, orang yang yakin Allah bersifat kudrat, tidak pernah mempertanyakan, mana kudratmu ya Allah, mana? Tidak. Sebab sudah tertanam di dalam jiwa dan hati sanubarinya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Saya redha Allah sebagai Tuhan. Yes, saya punya Tuhan Allah, punya sifat kudrat. Karena itu tidak pernah keluar dari mulutnya, mengapa saya susah? Tidak pernah. Mengapa saya susah? Tidak pernah. Tapi yang keluar dari mulutnya, apa yang mesti saya kerjakan dalam keadaan seperti ini? Apa yang mesti saya kerjakan dalam keadaan seperti ini? Itulah orang mengerti kudrat. Orang kaya hidupnya kongko-kongko, kongres, kongko-kongko, ora beres. Kongres, kongko-kongko, ora beres. Kongko-kongko, enggak kenal zuhur, enggak kenal asar, enggak kenal maghrib bisa subuh. Andai masuk neraka, di akhirat masih mending. Masih mending. Kenapa? Di dunia udah ngalamin seneng. Dia dengan gak ibadah, jalan-jalan kemana-mana, main sepeda, main motor gede, main mobil, jalan kemana aja, gak kenal dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Andai ujungnya masuk neraka, masih. Kenapa? Udah pernah ngalamin seneng di mana? Di dunia. Coba kita ukur kita. Kalau kita nanti masuk neraka, kita kelakuan kita belagu-lagu kayak dia. Udah tahu miskin, rumah kecil, ngontrak kecil, zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak. Rumah kecil, ngontrak, anak banyak, susah. Kalau di akhirat masuk surga, mendingan. Kalau masuk neraka, apa enggak cilaka 12? Belagu-lagu, mancing kagak, pengen dapet ikan. Sholat kagak, pengen masuk surga. Udah tinggal di petakan kecil. Ibadah kagak, mau ngapa? Namanya kita orang susah belagu kaya.
Kita orang ini orang nggak punya makhluk Allah. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak susah, nggak ada. Cuman siapa pandai mengelola kesusahannya, siapa tak pandai mengelola kesusahannya. Yang pandai tidak memunculkan keluh kesah. Apa yang harus saya jalanin? Ketemu aja. Makanya lihat orang kaya tuh pandemi. Kenapa nggak stres? Dia nyiram pohon, asik. Ada ide kreatif. Itulah cara memahami Allah bersifat kudrat. Tidak keluar dari mulutnya, mengapa saya miskin? Tetapi yang selalu keluar dari mulutnya, apa yang saya dapat lakukan dalam menghadapi keadaan seperti ini? Apa yang saya bisa lakukan dalam keadaan seperti ini? Kita sakit, terbaring di rumah sakit, stroke, enggak bisa ngapa-ngapa, bisa mulut kita. Tandanya, daripada begitu, baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bisa. Cuman kenapa kita enggak gunakan? Lebih mengedepankan mengeluh. Begitu. Nonton TV bisa. Lihat aja Al-Quran, ganjaran gede. Lihat doang nggak baca. Kata Nabi, wa nadharuka ila kitabillah ibadah. Anda memandang Al-Quran, itu juga ibadah. Lihat doang. Maka orang yang mengerti tentang kudrat, hidupnya penuh kesyukuran nama Allah, penuh kesyukuran meski dalam keadaan kefakiran, penuh kesyukuran nama Allah meski dalam keadaan yang kata orang penuh kesusahan. Syukur, syukur sama Allah. Kita harus bahagia di dunia. Quran bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru fil akhirati, enggak bakalan fil akhirati hasanah kalau enggak fid dunya. Maka bahagiakan jiwa kita di dunia dengan bertauhid yang benar, memahami sifat kudrat Allah, mantepin kita ama Allah, yakini Allah bisa segalanya, tidak ada yang mustahil di mata Allah. Allah bisa mengurai problem hidup kita, maka kita jangan jauh-jauh dari Allah yang bersifat kudrat. Jangan banyakin mengeluh, tapi yakini di mata Allah. Andai kita miskin, belum tentu hina di mata Allah. Sebagaimana orang kaya belum tentu mulia di mata Allah. Karena kemuliaan dan kehinaan bukan ukurannya pada harta, tapi pada kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita tauhid yang benar, Allah berikan kita rezeki yang barakah, Allah berikan kita kehidupan yang lebih baik, pola pikir yang lebih sehat, mindset yang lebih bagus, sehingga hidup kita ke depan makin lebih bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Umur kita penuh makna di dunia, penuh makna di akhirat. Amin. Al-Fatihah.